Ini cerita kantorku yang horor. Tak hanya satu atau dua orang yang sudah mengalami hal ganjil. Suatu hari, hal itu terjadi padaku. Padahal aku tidak pernah percaya akan keberadaan makhluk gaib. Aku berencana lembur 5 hari di kantor. Hal tersebut aku lakukan demi pengajuan cuti akhir tahun lebih awal. Permintaanku disetujui oleh atasan dengan catatan laporan tahunan dan agenda tahunan depan sudah aku selesaikan. Tentu saja aku setujui. Kantorku sudah sepi saat waktu menunjukkan pukul 7 malam. Sesekali hanya ada satpam dan OB yang mondar-mandir di depan ruanganku. Ruanganku terletak di lantai 2 dengan jendela menghadap ke tanah kosong di sebelah kantor. Karena beberapa malam ini cukup dingin, aku membuka jendela dan mematikan AC. "Pak, kok belum pulang?" Sapa Pak Ahmad tiba-tiba. "Kerjaan masih banyak, Pak. Bapak sendiri kok belum pulang?" "Ini saya mau pamit. Bapak nggak mau dibikinin kopi atau teh sebelum saya pulang?" tanyanya. "Gampang, Pak. Nanti saya bikin sendiri." Pak Ahmad menunduk pamit, tapi ia seakan ragu melangkah pulang. "Kenapa, Pak?" tanyaku. "Anu, Pak, maaf. Yakin mau lembur sendirian?" tanyanya. "Loh, memangnya kenapa?" "Bapak kan tahu sendiri sering ada kejadian di kantor," terangnya. "Alah, tahayul. Mana ada yang namanya setan, Pak. Udah, Bapak hati-hati di jalan ya." Tukasku terkekeh. Tak lama kemudian, Pak Ahmad kembali undur diri. Tinggallah aku sendiri di ruanganku. Aku mulai merasa haus. Keputusanku untuk mengambil air mineral di dispenser yang ada di sebelah jendela. Aku menenggak air sambil memandang keluar jendela. Rupanya di kebun kosong sebelah kantor aku mendapati seseorang wanita berdiri di bawah pohon. Meskipun samar-samar karena minimnya cahaya, aku tetap dapat melihat ia memiliki rambut panjang dan memakai gaun putih. Anehnya, tatapanku tak bisa teralih dari sosok wanita itu. Lama-lama aku merinding sendiri. Wanita itu hanya berdiam diri di sana. Ia memunggungiku dan menyadari aku sedang mengintainya. Namun, perkiraanku itu rupanya salah. Wanita itu menoleh dan langsung menatapku. Aku tertegun saat dia perlahan berjalan mendekati cahaya lampu hingga wajahnya terlihat jelas olehku. Wanita itu tersenyum lebar, tapi terlihat mengerikan. Spontan aku merosot jongkok ke lantai seolah bersembunyi. Perasaanku tiba-tiba kalut dan merasa ngeri sendiri. Kuputuskan untuk kembali bekerja. Saat aku berdiri, wanita itu sudah tidak ada di sana. Syukurlah. Malam semakin larut dan fokusku semakin meningkat. Tiba-tiba, aku mendengar seseorang menyebut namaku. "Yudi, Yudi!" Aku tertegun. Lagi-lagi bulu kuduku meremang. Aku mengacuhkannya. Namun, suara itu terdengar semakin keras seolah datang dari luar jendela. Dengan kesal, aku bangkit dari kursi dan menatap keluar jendela. Tak ada siapapun di sana. Aku hanya mendengar suara serangga bersahut-sahutan. Lalu kembali lagi mengerjakan laporan. Waktu telah menunjukkan pukul 11 malam. Fokusku mulai terganggu karena aku mulai mengantuk. Kuregangkan tubuhku dan aku sedikit terkejut terlihat sesuatu berkelebat di luar jendelaku. Benda itu tak hanya berkelebat sesekali atau 2 kali. Namun, aku tak bisa memastikan benda apakah itu. Pikiran aneh mulai berkelebat di benakku. Efeknya aku jadi merinding tanpa sebab. Akhirnya, aku putuskan untuk segera menuntaskan laporan dan mengirimkannya pada atasanku. "Yudi, Yudi!" Suara itu kembali terdengar lirih diikuti kelebatan benda misterius di jendela yang tertangkap sudut mataku.
Aku menghentikan pekerjaanku dan menatap jendela. Namun tak ada apapun di sana. Aku kembali mengerjakan laporan, tapi suara itu terdengar lagi. Kali ini aku kembali merinding. Dengan jantung berdebar, aku menyimpan pekerjaanku di PC dan berjalan mendekati ke jendela. Awalnya aku sempat ragu, tapi rasa kesal dan penasaran ini membuatku jengah hingga akhirnya aku beranikan diri untuk mencari tahu ada apa di luar jendela. Aku mengintip keluar, tak ada apapun di sana. Namun suasana tetap saja mencekam. Udara juga berhembus lebih dingin, dan bulu kuduku semakin meremang. Hihihi, aku mendengar suara tawa seorang wanita. Jantungku semakin bertalu-talu. Apalagi di luar sana tak ada siapapun dan hanya ada aku di ruangan ini. Kemudian terdengar suara napas di sisi kanan jendela yang berupa tembok. Aku tak tahu ada apa di sana. Akhirnya aku beranikan diri untuk melangkah lebih dekat ke jendela dan menoleh ke sebelah sisi kanan. Aku nyaris memaki saat melihat seorang wanita cantik bertubuh pucat melayang dan mengintip ke arahku dari sisi kanan jendela lantai 2 kantorku. Sayangnya suaraku tertahan. Wanita itu adalah wanita yang terlihat di kebun sebelah, tapi sosoknya kini menyeringai menyeramkan. Nyari saya, Mas. Hihihi, kekehnya dengan suara mengerikan. Tanpa pikir panjang, aku langsung ambil langkah 1000. Sekalipun terseok, aku tetap lari meninggalkan seluruh barang termasuk kunci mobil. Tak lama kemudian, aku sudah berada di pos sapam. Memegang air putih, aku menceritakan seluruh kejadian yang kualami. Gak apa-apa, Pak. Penghuni kebun sebelah memang sama tenggelam sama yang ada di sini. Saya mah udah biasa. Tukas satpam itu santai, membuatku melongo. Akhirnya pas satpam yang mengemasi semua barangku, semenjak hari itu, aku menghindari lembur di kantor. Aku lebih sering membawa pekerjaanku pulang ke apartemen daripada ketemu hantu wanita cantik itu lagi.